Oke, di sini saya akan melanjutkan tugas assessment 3, yaitu individu. Jadi kita akan membuat ini dulu, kita akan membuat kanvas terlebih dahulu, lalu kita akan memasukkan yang namanya image. Karena saya tidak punya gambar apapun, jadi saya masukkan gambar kucing saja sebagai tanda pemenang. Jika sudah kita matikan, lalu kita akan membuat 3D object dan plane. Kita ubah dulu agar tidak pusing. Sudah perbesar, lalu kita akan buat kapsul. Sudah belakangin, lalu buat lagi cube. Sudah kita naikkan ke atas, dan jika sudah seperti ini, kita akan masukkan codingannya, yaitu Zacia first person ke dalam kapsul. Lalu di sini kita akan mengubah ke player. Jika sudah ini, kita centang is trigger. Kita tambahkan juga kamera ke dalamnya, dan jika sudah, kita masukkan juga kamera ke sini. Dan di cube-nya kita akan tambahkan Zacia collision detection. Jika sudah, kita is trigger nyalakan, lalu player tag-nya seperti tadi, player, dan di trigger enter event-nya kita nyalakan, lalu masukkan image. Ini ada gambar kucing tadi, lalu dinyalakan. Jika sudah, seperti ini. Lama banget. Ini agak lama karena lupa dinaikkan. Ya, dikit lagi. Nah, jadi keluar seperti ini. Oke, di sini saya akan melanjutkan poin kedua untuk tugas individu PMI. Jadi yang pertama-tama, di sini saya akan menambahkan dulu di kanvasnya itu teks. Berarti teks. Sini udah, aku bisa kasih nama lah ya, gini aja. Kita posisikan dulu supaya benar. Dan jika sudah, kita berikan lagi. Kita akan tambahkan 3D object bebas sih. Saya di sini akan buat ini bulat-bulat. Kita copy paste saja di sini. Dan jika sudah, saya akan menambahkan lagi. Oh ya, untuk tag-nya kita ubah dulu. Ya, tambahkan aja OBS. Di sini ada OBS, dan OBS. Jika sudah, saya sudah menambahkan juga ini codingan Zacia collect to open. Jadi kita pindahkan ke dalam kapsul. Jika sudah, berarti target tag filternya yaitu tadi OBS. Item counternya di sini kita masukkan. Di sini yang kita tambahkan items. Lalu on target reach-nya kita tambahkan si image yang pernah kita buat. Jika sudah, kita coba dulu. Terlalu jauh ya.
ini belum saya aktifkan juga triggernya, lupa. Jadi berkurang, jadinya nambah. Terus, dan terakhir ayo dar ya. Oke, sini saya akan melanjutkan plan selanjutnya untuk tugas PMI. Jadi di selanjutnya kita matikan dulu ini Zetial first personnya. Kalau di kanvas kita akan memasukkan teks dulu, teks baru. Teks tambah 2D dulu, besar ini. Kita akan tanya capek nggak sih. Oke. Jika sudah, kita akan memasukkan button juga di sini. Buttonnya di sini ini Y dulu, kita copy paste. Kita copy paste di sini di nanti. Sini kita ubah dulu dalamnya. Iya. Kalau di sini enggak. Oke. Dan selanjutnya kita akan perlihatkan jika bilang iya, muka kucing muncul. Kalau tidak ya udah nggak usah. Coba kita play dulu. Sini capek nggak sih, ada kan? Oh, terus kita jawab iya, muncul. Oke. Oke, di sini saya akan melanjutkan poin selanjutnya. Di sini saya akan menambahkan dulu di kanvas. Kanvas itu saya akan menambahkan legacy. Ini dulu slider dulu. Slider help aja. Jika sudah, kita buka dulu ininya, backgroundnya kita ubah ke warna merah. Jika sudah, ini matiin aja. Fill area-nya kita ubah warna dulu, warna hijau. Jika sudah, kita perbesar dulu. Waduh, perbesar ininya ya maksudnya. Udahlah, segini aja lah ya. Lalu kita tambahkan juga yang namanya teks. Kita besar saja lah ya, biar kelihatan. Ini help. Lalu selanjutnya kita akan taruh atas. Selanjutnya kita akan buat create empty, kita bikin help saja namanya. Ini saya sudah memasukkan juga codingan Zetial help yang dikasih Parikman. Jadi seperti ini, health maksimal health 100, karena health 0, dan ini slidernya kita masukkan dulu. Dan jika darahnya 0, kita akan memasukkan gambar kucing saja lagi ya. Game object kita nyalakan, dan di biji-biji ini kita akan masukkan Zetial juga. Zetial
oh iya benar, Zachia Evolution. Kita masukkan semuanya. Udah, kita masukkan codingan ini, Zachia head, subtract. Di sini kita akan 50 saja. Kalau yang ini 30. Dan yang ini 20. Dan jangan lupa di sininya kita nambahkan player. Oh ya, kita nyalakan dulu tadi kapsulnya, Zachia first person ya. Nah, sudah, kita mulai dulu, kita coba. Berkurang lagi, dan yang terakhir kita lihat, wah, oke. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan poin selanjutnya untuk tugas individual PMI. Di sini kita akan buat timer, create empty timer. Lalu sini saya sudah menambahkan juga Zachia timer di project saya, jadi saya tinggal masukkan saja ke timer ini. Jika sudah, timer mode-nya decrease, value-nya 3 aja, timer speed 1, dan kita pakai yang pernah kita buat saja. Yang ini berarti dalam timer. Dan jika list empty 0-nya, berarti jika nyampe 0, berarti gambarnya bakal muncul, gambar kalah. Dan jika kalah juga, jika habis waktu, playernya nggak bisa bergerak. Kita coba dulu. Timernya lupa dinyalain. Nah, seperti itu. Tidak bisa bergerak. Oke, di sini saya akan melanjutkan poin selanjutnya. Jadi sebenarnya di sini cukup simpel, yaitu jika menabrak sesuatu yang sangat mematikan. Jadi kalau kita nabrak satu objek ini, jadi langsung mati, gitu, nggak usah ada pengurangan darah lagi. Jadi di sini saya akan buat jadi set health, lalu 0, dan di sini masukkan fill. Lalu di sininya game object, matikan saja. Jadi jika menabrak objek yang depan sini langsung melinggoy. Langsung, wah, mati. Oke, baik. Oke, di selanjutnya adalah tutorial membuka XMPP. Jadi kita search. Pertama pasti di download, lalu kita start Apache. Jika sudah, oke, selesai. Oke, di sini saya akan melanjutkan ke poin selanjutnya. Pertama-tama kita akan buka XMPP dulu, lalu nyalakan start MySQL sampai berhasil. Oke, berhasil. Dan jika sudah, kita akan membuat file dulu, new file, lalu hello.php. Jika sudah, kita akan masukkan juga ini htdocs, pastikan ke dalam htdocs ini ya. Lalu create file. Jika sudah, kita akan masuk ke modul, lalu kita copy paste ini. Jika sudah, di save, lalu kita akan buka melalui
ini. Kalau sudah gini berarti berhasil. Oke, di sini saya akan melanjutkan poin selanjutnya. Jadi pertama-tama kita akan buka dulu ini hello PHP dan bikin file baru yang namanya receive.php. Kita create file. Jika sudah, kita akan masuk ke ini, bagian sini kita copy paste ini, lalu sudah di save. Aduh, malah saya tutup. Saja lagi. Oke, dan jika sudah, kita akan copy paste juga ini untuk di Unity-nya. Kita akan buat dulu script. Save, close aja. Oke, sudah, kita rename dulu. Oke, jika sudah, kita akan bikin kanvas di sini. Bikin kanvas, isinya itu ada button dan juga input field. Dan jika sudah, kita akan nyalakan ini dulu. Oh ya, kita create empty dulu di sini dan send PHP aja namanya. Di sini message text-nya itu berarti di input field text legacy kita masukkan ini, lalu receive PHP benar. Dan jika sudah, kita masukkan ke sini dan kita akan send message to PHP. Harusnya sudah, kita lihat dulu. Kita di konsol sini. Aduh, kita lupa ini dulu. Sudah kira-kira sekitar segini lah ya. Halo, berarti receive hello, udah selesai. Oke, di sini saya akan melanjutkan poin selanjutnya. Di sini kita akan memakai codingan Zechil send to PHP UI. Di sini saya sudah memasukkan codingannya juga, ada scriptnya. Jadi di sini kita akan membuat create empty dengan nama send PHP UI. Jika sudah, kita masukkan saja. Dan jika sudah juga, kita akan memasukkan yang namanya legacy text. Ini kita ubah ukuran. Ubah ukuran di tengah seperti ini. Kita buat yang besar saja supaya tidak ada error depannya. Dan jika sudah, kita masukkan juga set message-nya itu yang ini, dan responnya itu yang tadi kita baru masukin. Dan di buttonnya jangan lupa kita ubah dulu ini menjadi send to PHP. Sudah, kita save, lalu halo, kasih halo. Oke, di sini saya akan melanjutkan poin selanjutnya, yaitu kita buka modul saja.
Di modulnya ini kita suruh buka ini ya, kita buka saja. Jika sudah dibuka, kita bikin database. Misalnya saya sudah bikin databasenya itu Unity dengan tabel TBL login ini. Jadi ya seperti ini kelihatannya. Klik TBL login, lalu di sini kita jika sudah itu cara bikinnya seperti tadi, nanti ditambah-tambah gitu. Nah, jika sudah kita masuk ke SQL, lalu ke insert. Nah, di bagian ini kita copy paste saja. Bisa copy paste, jadi value satunya nama yaitu username Akbil, passwordnya 123 aja, value nya itu 100, dan untuk playtime 3600. Dan jika sudah kita klik go. Oke, kita mau masuk, dan di sini saya sudah memasukkan juga codingan dari sananya. Terus seperti biasa, new file, lalu cari ke htdocs, harus di htdocs, harus di dalam xcpp, lalu copy paste ke dalam sini. Jika sudah show data, berarti kita akan masukkan localhost ini. Di sini saya namanya show data. Jika sudah, kita enter, lalu akan muncul seperti ini, username Akbil. Oke. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan poin selanjutnya. Jadi kita ke sini dulu. Kita ke Visual Studio, bikin file dengan insert login.php dan masukkan ke dalam htdocs yang ada di XMPP, lalu copy paste yang ada di sini, yang ini, lalu copy paste ke yang tadi. Jika sudah, copy paste juga ini untuk di Unity-nya. Di sini saya juga sudah yang ZCL insert to PHP. Jadi di sini jika sudah seperti itu, kita buat saja insert to PHP. Kita masukkan saja, masuk ya. Jika sudah, kita membuat dulu yang namanya input field. Sebanyak 4 berarti. Dan jika sudah, kita ubah-ubah dulu namanya. Ini username, ini password, ini score, dan ini playtime. Jika sudah seperti ini, kita masukkan dulu si teks legacy-nya. Berarti ini username, kalau ini untuk password, ini untuk score, dan ini untuk playtime. Dan jika sudah, kita masuk ke button, dan button ini kita masukkan yang tadi kita sudah buat, lalu ZCL insert to PHP, lalu insert data to PHP. Jika sudah, kita lihat konsolnya dulu.
kita masukkan misalkan namanya Jana, passwordnya 777, skornya itu 600 dan play name-nya 2700. Nah, kalau data inserted successfully berarti kita sudah bisa melihat di ini. Kita refresh, langsung ada. Oke. Di sini saya menambahkan hasilnya, tadi saya ubah-ubah sedikit. Jadi ini sudah login, jadi langsung muncul buttonnya ya. Jadi kita salah-salahkan dulu. Nah, yang sudah saya buat namanya kan Jana dan passwordnya itu 777. Nah, jika login playnya muncul. Oke, sini saya akan melanjutkan progres saya selanjutnya. Poin selanjutnya maksudnya, di sini kita copy paste lalu ke Visual Studio Code. Di sini saya tadi sudah buat juga. Di sini htdocs, lalu namanya itu open file. Insert login.php. Jadi tinggal copy paste saja. Jika sudah di copy paste, kita kembali lagi ke sini, lalu kita copy paste juga yang ini. Sepanjang copy paste ini ke sini. Lalu kita buat scriptnya. Sudah, kita save, keluar, kita rename dulu. Oke. Jika sudah, kita create empty di sini dan nama login aja. Jika sudah, kita masukkan. Sini kita butuh yang ini doang, untuk kita matikan ini. Kita butuh username saja dan password. Di sini kita masukkan username dan juga password. Dan di on login eventnya ini kita akan masukkan ini cek login. Kita coba dulu ya, bisa atau tidak. Di sini sudah sukses, ada bacaannya. Ini nggak tahu kenapa tadi fail, tapi ujung-ujungnya sukses. Di situ sebenarnya kita harus buat 2 button gitu, jadi 1 buttonnya lagi buat bisa play nanti. Oh, di button sini juga kita belum masukkan ini, salah tadi. Kita coba dulu. Oh iya,
teleponnya sukses dan login juga sukses. Oke.